Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kita jumpa lagi dan sekarang kita lagi berada di Keramat Buyut Cukup yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Desanya sih kurang jelas ya, karena tadi tidak tanya-tanya apa masuknya ke wilayah Desa Mekarjati, apa masuknya ke wilayah Desa Punduan. Kurang paham. Yang jelas Keramat Buyut Cukup yang sekarang kami berdiam di sini berada di Kecamatan Gantar. Konon katanya di sekitaran sini ini namanya Alas Tegal Biting, begitu sedulur. Barangkali sedulur Kirakso Channel yang mau berziarah ataupun bertawasul ataupun apa di sini, ya silahkan datang ke sini. Kami di sini tim Kirakso Channel datang mereview hanya untuk menjelaskan, menceritakan siapakah sosok buyut yang kami datangi. Dan sekarang kami datang di Keramat Buyut Cukup. Ingat ya sedulur, kami tim Kirakso Channel tidak melakukan penarikan benda pusaka ataupun proses mediumisasi. Kalaupun ada mediumisasi, itu Bunda Ana sendiri yang khodam ataupun makhluk penjaga yang ada di sekitaran buyut, beliau datang menyambut secara pribadi. Kurang dan lebihnya seperti itu ya sedulur. Nah, bagaimana mengenai sejarah daripada Keramat Buyut Cukup di sini? Karena di sini secara kasat mata tidak ada makam, hanya pepohonan di sekitaran di kanan kiri depan belakang itu hamparan sawah yang luas, dan juga ya namanya juga hutan sedulur. Nanti Bunda Ana akan menjelaskan mengenai yang ada di sini, apakah di sini ada makam ataukah tidak, dan siapakah sosok Buyut Cukup. Apakah ada hubungan dengan Keramat Buyut Pendil? Nanti Bunda Ana akan menjelaskan. Sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaro, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sekitar wilayah 3 Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Barangkali sedulur Kirakso Channel ada yang ingin tahu lah mengenai sejarah buyutnya, silahkan komen di kolom komentar. Desanya apa, nama buyutnya siapa, dan juga tolong hubungi Bapak Kuncinya, boleh apa tidak untuk diungkap sejarahnya, karena kami tidak melakukan mediumisasi ataupun penarikan benda pusaka sedulur ya. Kurang dan lebihnya seperti itu. Dan juga kami datang ke sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali di Keramat Buyut Cukup ini ada Bapak Kuncinya ataupun ada mak kuncinya. Kami mohon maaf karena kami lancang datang ke sini tanpa menghubungi ataupun memberitahukan Bapak Kuncinya, karena satu, kami datangnya dari jauh, terus informasi mengenai yang ada di sini kurang begitu paham.
mengenai yang ada di sini. Cuma sekilas konon katanya di sini tidak ada bapak kuncinya, konon katanya. Langsung saja ya sedulur Kirakso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai yang ada di sini. Bunda Ana, nah sekarang kita kan berada di keramat Buyut Cukup yang ada di Alas Tegal Biting, wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Mengenai sejarahnya sendiri, Buyut Cukup ini sosok yang seperti apa, dan juga beliau berasal dari mana, terus apakah di sini ada makam ataukah memang tempatnya seperti ini, petilasan? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk warga sekitar desa ini. Saya kurang begitu paham desa apa, dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dalam hal menerangkan atau pula dalam hal penglihatan. Jika berbeda versi, pangapunten yang sebesar-besarnya. Ini versi saya, dan juga mungkin di luaran sana saudara-saudara dari Kirakso Channel khususnya yang memang mempunyai ilmu spiritual yang sangat linuih atau sangat tinggi. Jika berbeda versi dengan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini versi saya. Ya, di sini dulu seperti apa? Kalau saya jelaskan, yang sekarang memang seperti ini. Lokasinya seperti ini. Tapi kalau dijelaskan dulu seperti apa, sudah tentu pasti hutan belantara yang memang jarang sekali warga masyarakat bisa masuk ke dalam hutan. Jarang, mungkin ada 1-2 yang memang ingin berburu ke hutan. Dulu di sini memang hutan belantara, dan di sebelah sana yang saya lihat itu ada aliran air. Itu dulu sekali, sungai, tapi tidak begitu besar sungai juga. Kalau dibilang kecil ya tidak, sedang lah. Memang adanya di sebelah sana. Saya tidak begitu paham arah barat mana, selatan mana, timur, utara, sebelahnya barat ya. Oh iya, sebelah sana barat. Jadi di sini dulu hutan belantara, dan memang sebelum Buyut ada di sini, yang saya lihat memang di sini dihuni dengan sesosok kakek-kakek dan nenek-nenek. Ada 2 orang yang memang sangat-sangat luar biasa. Pangapunten, beliau buat saya pribadi sesosok yang sangat baik sekali, yang sangat welcome, aki-aki sama nini. Yang memang beliau tidak pernah usil dengan siapapun yang datang ke sini, terkecuali merekanya usil, dan mereka pun baru mungkin. Tapi kalau kita datang ke sini secara baik, sopan, insya Allah beliau pun sangat menghargai kita. Dan kakek dan nenek-nenek ini apakah ada hubungannya dengan Buyut? Kalau yang saya lihat, Buyut itu aslinya dari arah selatan. Saya tidak mengatakan selatannya itu di daerah mana ya, tapi Buyut asalnya dari daerah selatan. Beliau mengembara, tapi tidak langsung datang ke sini. Beliau mengembara terus, arahnya itu ke arah timur, mungkin ke arah wilayah Cirebon. Jawa lah, Jawa ke sana kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mungkin dengan perjalanan mencari tujuan yang saya lihat singgahlah di Cirebon. Kalau sekarang itu Cirebon, dan saya tidak begitu paham ada pembicaraan apa ya, tapi yang jelas beliau cukup lama tinggal di Cirebon. Tapi itu pun sebelum zamannya para wali ya. Sebelum zamannya para wali, Buyut ini apa sih, kalau bahasa dibilang memang Cirebon itu belum ada. Kalau dulu saya tidak begitu paham, namanya bukan Cirebon ya kalau dulu, karena karena kalau Cirebon kan sekarang ya, bahasa Cirebon itu sekarang pas adanya para wali ya. Konon katanya dulu mah di sekitaran Cirebon itu belum namanya Cirebon. Ada juga kerajaan Singapura kalau nggak salah. Kalau yang saya lihat, beliau datang ke arah situ.
kemungkinan ke kerajaan Singapura. Ya. Dan setelahnya berkunjung ke situ karena sepertinya ada ikatan di kerajaan Singapura, dan beliau mengembara kembali dengan istri, dan beliau bersinggah ke Gunung Jati. Yang saya lihat ya, ke Gunung Jati, dan mungkin uluk salam silaturahmi dengan beliau. Dan memang waktu itu beliau belum memegang ajaran Islam ya, masih agama nenek moyang. Ya, masih agama nenek moyang. Dan memang beliau di situ berguru dan berganti agama. Terus beliau tetap mengembara. Dan tapi tidak langsung di sini, masih ada perjalanan yang harus disinggahi, dan yang terakhir itu di sini. Berarti Buyut Cukup itu berasal dari arah selatan. Betul. Entah itu Pajajaran, Betul. entah itu Sumedang Larang, Betul. ataupun kerajaan lainnya ya. Betul. Yang jelas beliau berasal dari arah selatan. Betul. Beliau mengembara menuju arah timur. Betul. Terus pulang lagi, berjalan kaki menuju tadinya kan ke arah timur ya, tapi timur agak ke sana sedikit, jalur ke selatan. Iya. Terus jalan lagi ke arah utara, dan bersinggah di Gunung Jati. Lama di situ ya berdiam. Ya kalau bahasa dibilang adalah sekitaran 1 tahun atau 2 tahun beliau menempuh ilmu di sana, di Gunung Jati. Betul. Nah, gurunya beliau ini siapa ketika di Gunung Jati? Kalau di Gunung Jati itu beliau berguru dengan, yang saya lihat sih bukan orang Jawa ya, tapi beliau memang seperti dari Timur Tengah, karena perawakan Timur Tengah dengan janggut yang panjang segini, sorban serba putih, dan memang beliau berdiam di gua Gunung Jati. Gua Pusar Bumi itu namanya. Ya. Beliau berdiam di situ, dan apa sih kalau mungkin namanya Kanjeng Syekh Datuk Kahfi, mungkin kemungkinan besar beliau, karena saya tidak begitu paham namanya siapa ya, cuman beliau mengatakan saya bersinggah ke tempatnya beliau yang ada di Gunung Jati. Dengan yang saya lihat, dengan beliau berperawakan memang sesosok alim ulama yang sangat luar biasa, dengan berpakaian yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin beliau Kanjeng Syekh Datuk Kahfi. Mungkin. Berarti kalaupun iya memang berarti kayak Buyut Cukup ini beliau santrinya, salah satu santrinya dari Kanjeng Syekh Datuk Kahfi. Iya, beliau salah satu santrinya dari beliau. Tapi yang saya lihat tidak langsung masuk ke agama Islam, tapi beliau belajar menempuh ilmu untuk mencari kebenarannya. Betul. Benar apa tidak ajaran ini ajaran terus baru. Sekian lama beliau berdiam di tempatnya di Gunung Jati, barulah hati ini tergerak. Ternyata apa yang beliau cari itu ada. Makanya yang saya lihat di akhir beliau mau keluar dari Gunung Jati, beliau mengikrarkan syahadat. Alhamdulillah. Nah, di sini itu tadi kan mengenai Buyut Cukup ya, perjalanannya. Nah, kalau boleh tahu siapa sih namanya beliau? Kalau yang saya lihat, apa beliau seorang pangeran atau raja? Kalau yang saya beliau seorang pangeran, seorang pangeran yang memang sangat tinggi besar badannya, seorang pangeran. Kalau kita ngomong bahasa Jawa ya, beliau disebutnya Kanjeng Sinuhun Pangeran. Nggak berani. Kalaupun kayak Buyut Cukup tidak membolehkan untuk Bunda menyebutkan namanya, ya mungkin beliau berdiam di sini untuk bersembunyi supaya yang dari keraton tidak sampai mencari-cari kemana-mana. Beliau menutup diri lah intinya. Iya, benar. Nah, Bunda, di sini itu kan tidak ada makam. Apakah di sini petilasan ataukah memang ada makamnya di sini? Ya, kalau yang saya lihat ya, dulu itu di sini bukanlah tempat sebuah makam.
di sini itu memang ada gubuk kecil yang memang kalau beliau Nini sama Aki tuh makhluk yang tidak terlihat ya. Beliau bukan wujud, tapi sesosok goib lah yang menempati di sini. Tapi di sini tuh kalau secara nyata gitu, memang di sini ada sebuah kayak gubuk kecil. Terus di sini tuh dulu ada pohon besar di sebelah sini, pohon besar. Dan sini tuh sebenarnya aliran sungai yang dari situ datang ke sini, tapi dulu kan bening airnya. Dan di sini tuh bukan apa sih namanya, bukan gubuk. tempat, iya bukan gubuk. Dan dulu di sini belum ada pohon, tapi pohonnya adanya di sini dan pohon-pohon kecil. Beliau buyut berdiam diri di sini dengan, tapi beliau tidak bareng dengan istri ya. Tapi yang saya lihat istrinya ditempatkan di satu tempat yang memang sangat aman. Jadi di sini hanya dikhususkan untuk berdiam diri, bertafakur. Jadi kalau beliau ingin pulang ya beliau ke tempat istri. Tapi kalau di sini khusus untuk bertafakur, tidak lebih. Dan apakah di sini ada kuburan ya? Pangapuntennya ini mah versi saya ya. Versi saya, jika berbeda pangapuntennya ini versi saya. Yang saya lihat di sini ada sebuah kuburan, dan memang kuburan orang zaman dahulu itu panjang-panjang. Dan yang ada di belakang saya ini kuburan yang sebenarnya. Ini kuburan ya, dengan kuburan yang sangat panjang, dan yang di tengah ini kalau kita bisa dibilang ini kuburan pas pusernya. Ini pohon. Iya, pohon ini pas pusernya. Jadi di sini kepalanya, di sini tuh kayak orang bersedekap tangan pas dada di sini. Ini tuh puser. Kesananya tuh lutut ya agak panjang, memang panjang gitu. Jadi yang di belakang saya ini, yang saya lihat ini kuburan. Jadi di sini apakah di sini petilasan? Saya jawab petilasan iya, karena beliau berdiam di sini. Dibilang di sini kuburan iya, karena beliau meninggal dan dikuburkan di sini. Jadi bisa dikatakan ini kuburan iya, petilasan pun iya. Nah, sosok goib yang menjaga di sini itu apa aja, Bu? Nini aki-aki. Oh, cuma Nini sama Aki saja. Nini sama aki-aki. Beliau berwujudnya itu apa kalau lagi menampakkan diri? Kalau mewujudkan menjadi seorang seperti sosok manusia itu ya kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi jika mewujudkan menjadi sesosok makhluk yang melata ya, yang saya lihat itu seperti ular. Tapi kalau zaman sekarang bahasa dibilang ularnya ular kayak sapi-sapi gitu bahasa. Lanang iya, sapi. kayak gitu warnanya tuh seperti itu, tidak hitam, tidak. Kayak udah lanang sapi lah. Iya, kayak gitu. Tapi beliau berdua. Sama itu. Sama semuanya, dua-duanya sama. Iya. Nah, konon katanya Bunda, dulu pernah bercerita, ada orang bercerita ya. Iya. Di sekitaran sini beliau menyewa lahan, ataupun punya garapan di sini sawah. Ketika habis di traktor, itu kan sawah kan menjadi gembur lah tanahnya. Ketika sore pulang, nah begitu pagi datang ke sawah, ada bekas ular 2 di sawah. Ya beliau jalan. Oh beliau. Iya beliau, karena beliau tuh suka jalan gitu. Cuman beliau rumahnya di sini, tempat tinggalnya di sini. Beliau berdua selalu berdua, romantis. Nggak, jadi kemanapun beliau selalu berdua, nggak pernah jalan sendiri-sendiri. Paling jika jalan sendiri kayak si kakek nyari kayu, jadi beliau pergi sendirian. Tapi si nenek diam di sini. Beliau tidak mempunyai keturunan, cuman berdua. Nah, beliau ini sosok Aki sama Nini. Beliau abdi dalamnya buyut cukup ataukah? Kalau bahasa dibilang abdi dalam sepertinya bukan, tapi beliau adalah taklukan. Karena sebelum beliau cukup datang di sini, beliau sudah ada. Karena beliau sosok yang tidak terlihat, sosok gaib lah. Sedangkan kayak buyut cukup kan beliau sosok yang manusia yang maujud. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau
duluan siapa yang datang ke sini, duluan beliau. Duluan Aki Iya, sama Nini. Ya? Betul, duluan Aki sama Nini. Nah, Bunda, ini kan ada sumur. Iya. Nih, Iya. ya. Itu sumurnya buyut atau gimana? Kalau ini, Bunda? kalau menurut saya ini peninggalannya buyut untuk bersih-bersih lah, untuk berwudu, untuk minum, ada di sini. Kalau mungkin dulunya melebar ya. Betul. Nah, Bun. Iya. Di sini misalkan ada orang ya punya tujuan, punya hajat, Iya. supaya cepat dikabul sama Allah sendiri, yang tepat, Untuk yang ketenangan. cocok di sini untuk mencari ketenangan. Untuk mencari ketenangan, pangapun tenek kalau untuk mengadu ilmu ataupun Cari ilmu lah, Iya, ingin cari menjadi ilmu, sakti ataupun ingin apa sih, kaya. mencari kekayaan atau apa sepertinya tidak. Tapi kalau di sini untuk sebuah ketenangan, karena saya melihat di sini ada sebuah pohon besar yang memang beliau mengkhususkan untuk bertafakur. Jadi kemungkinan besar di sini untuk sebuah ketenangan, bukan untuk mencari sesuatu, tapi mencari sebuah ketenangan. Tapi saya interaksi dengan Nini sama Aki gitu, sama Aki di sini. Kebanyakan orang datang ke sini itu minta kaya, minta kaya, sama minta nomor, tapi kebanyakan minta kaya. Kebanyakan. Berarti kebanyakan yang datang ke sini untuk meminta kekayaan. Betul. Ya, sama nomor ya. Ya ada juga dari warga sekitar yang memang apa sih, menyewa lahan, ya kadang datang ke sini uluk salam, ya meminta izin nyewa lahan di sini, istilahnya ya biar dikasih berkah lah kayak gitu. Cuman kebanyakan orang yang itu kan untuk warga masyarakat ya, tapi orang-orang yang mempunyai ilmu spiritual datang ke sini itu untuk hal-hal sesuatu yang memang apa sih bahasanya, maaf ya, tidak sesuai ada ya apa yang ada di sini kayak gitu. Jadi permintaannya tuh berbeda. Ada yang narik pusaka. Betul, ada yang narik pusaka dan mengatakan, saya di Bui Cukup dapat pusaka ini loh, maaf pangapuntene, pusaka yang ada di Bui tidak akan pernah bisa diambil. Kenapa? Karena pusaka itu dikhususkan hanya untuk buyut, dan buyut pun untuk mendapatkan itu beliau tidak 1 tahun 2 tahun bertafakur, berguru, puluhan tahun. Jadi tidak semudah itu seseorang bisa ngambil pusaka yang ada di buyut. Mungkin kalaupun bisa itu dari luar mungkin ya. Mungkin, kemungkinan besar. Dari luar lingkungan buyut. Iya. Ya udah Bun. Kurang terlebihnya seperti itu ya Sedulur Kirasa Channel. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kunci ataupun Mak Kunci ataupun pengurus yang merawat di Keramat Buyut Cukup. Kami mohon maaf karena kami tidak sempat datang menemui, meminta izin. Kami langsung ke lokasi karena perjalanan sih, waktu, dan juga kami informasinya masih belum jelas tadinya. Kurang terlebihnya seperti itu penjelasan dari Bunda Ana. Kalaupun Sedulur Kirasa Channel berbeda versi dengan yang dijelaskan sama Bunda Ana, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman. Laksana Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Laksana warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah dipandang mata. Kurang terlebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.